throwback ke tahun 2021, di mana gue berencana ingin bikin konten rakit PC. Nah, gue ada beberapa rencana, mulai dari beli dengan memanfaatkan cashback dan juga kupon ya, dan sampai rakit dan juga sampai jadi. Dan untuk melakukan itu, gue akhirnya menjual PC yang gue punya saat itu, dan ya, akhirnya kekumpul dana sekitar 15 juta. Dan di saat yang bersamaan, harga VGA udah mulai nggak masuk akal, dan kalau gue hitung-hitung lagi, dengan harga 15 jutaan, gue bisa dapat PC yang seharga 10 juta, dimana saat itu gue beli di tahun 2020. Jadi, ya kayak nggak ada bedanya, karena VGA-nya tuh udah nggak masuk akal dan nggak bisa tercapai lah. Dan mau nggak mau, akhirnya gue harus memutar haluan, yaitu beli laptop, karena saat itu juga laptop masih terjangkau lah, atau masih murah. Dan sebelum milih laptop, ada beberapa poin yang gue tekankan untuk beli laptop, karena memang gue berpikir kayaknya laptop bisa juga gue bawa ke kantor, sehingga kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan yang berat-berat banget saat hari itu juga, ya gue bisa memanfaatkan waktu itu untuk bikin konten. Dan akhirnya gue berjodoh dengan laptop dari Lenovo ini. Dan inilah yang akan kita bahas pada video kali ini, karena udah setahun lebih gue memakai ini, jadi gue mau menceritakan bagaimana suka dan duka, dan gue memanfaatkan salah satu klaim garansi, karena terdapat masalah pada monitornya, dan itu yang akan gue ceritakan pada video kali ini. So, selamat datang di TechPlus ID bersama Fakih di sini, dan langsung aja mari kita mulai reviewnya. Let's go! Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah Lenovo IdeaPad Gaming 3 tahun 2020. Kenapa gue nyebut kayak gitu? Karena udah ada yang tahun 2021 kalau nggak salah, atau tahun 2022, yang dimana ya namanya sama tapi speknya udah berbeda jauh. Jadi untuk kebedaannya gue nambahin tahun. Nah, kita bahas dulu apa yang akan kita dapatkan dalam paket pembeliannya. Di sini tentu saja kita akan mendapatkan Lenovo IdeaPad Gaming 3, lalu ada charging cable, buku panduan, dapat bonus mouse ya, dan juga tas. Dan di sini pun kita udah dapat Windows 10 Home plus Microsoft Office Home and Student 2019 permanen, dan juga garansi 2 tahun resmi Lenovo, dan juga 1 tahun garansi ADP. Dan untuk harganya, saat gue beli pertama kali, laptop ini dibanderol di harga 15.500.000 rupiah. Harga yang cukup pricey, tapi sebenarnya ini sesuai dengan performanya. Tapi kita akan bahas itu nanti, karena kita akan bahas dari segi desainnya. Poin utama kenapa gue milih laptop yang satu ini, karena desainnya emang simple banget, nggak kelihatan kayak laptop gaming. Karena kan gue ini bawa ke kantor ya, dan gue emang nggak terlalu mau menarik perhatian, jadinya ya laptop ini menurut gue udah sangat bagus sekali dari segi desainnya, jadi terlihat tuh kayak biasa-biasa aja. Laptop ini memiliki dimensi yang cukup besar, dengan bentuknya yang lumayan slim. Kita bisa lihat bahwa di atasnya ini tidak ada aksen sama sekali, cuma ada logo Lenovo aja yang di bagian kiri atas, lalu terdapat bentuk agak sedikit unik, yaitu corner cut di bagian sudut yang ini terlihat seperti terpotong. Jadi ini bagus dan juga terlihat simple. Nah, di baliknya ini juga terlihat simple banget. Pas kita buka laptopnya, kesan gamingnya sedikit kelihatan. Di bagian engselnya ini terdapat nama IdeaPad Gaming, lalu di bagian dekat engselnya terdapat tombol on/off. Dan kita lebarkan sedikit ya penglihatan kita. Di sini pun kita akan disajikan keyboard full size dengan font berwarna biru, dan juga backlight berwarna biru yang terdapat 2 tingkat kecerahan. Dan ini menurut gue keren banget. Dan Lenovo menyebutnya ini tactile gaming keyboard dengan travel distance 1,5 mm. Dan untuk touchpadnya, penempatannya gue suka banget karena center to spacebar. Jadi pas ngetik tuh dipastiin ya, telapak tangan tuh nggak bakal nyentuh touchpadnya. Terakhir, stiker-stiker yang ada di samping touchpad, dan juga ada logo Lenovo juga di bagian kanannya. Oke, sekarang kita bahas bagian I/O-nya. Di bagian kirinya, di sini terdapat 1 DC in untuk nge-charge, lalu ada 1 GB internet, lalu ada 1 port HDMI, 1 port USB Type-A, 1 port USB Type-C, lalu port audio jack 3,5 mm, dan juga 1 Novo button. Lalu di bagian seberangnya hanya terdapat 1 port aja, yaitu USB Type-A. Jadi overall gue suka banget, karena emang simple, terlihat low profile, tapi ya kesan gamingnya untuk gue pribadi ini masih ada. Nah, untuk build quality-nya, IdeaPad Gaming 3 ini menggunakan form factor clamshell, dan materialnya ini polikarbonat. Untuk durability-nya ini udah nggak diragukan lagi, karena udah lolos uji military grade. Jadi sudah teruji pada tes low and high, tes temperature, shock test, dan vibration test. Jadi ini udah bagus banget lah. Dan laptop ini memiliki bobot 2,2 kg, bobot yang normal untuk sebuah laptop gaming, dan chargernya ini sekitar 1 kg. Nah, dengan harga di 15 jutaan, IdeaPad Gaming 3 ini memiliki spesifikasi laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 4800H mobile processor
dengan 8 core dan juga 16 thread. Untuk RAM-nya yang digunakan 16GB, DDR4 3200 MHz, dan untuk displaynya ini menggunakan 15,60 SD 1080p ya, dan juga udah panel IPS. Dapat 120 Hz dengan 45% NTSC dan juga 250 nits. Nah, ada sedikit problem ketika gua menggunakan laptop ini, yaitu monitornya muncul garis tipis yang sebenarnya buat gue sih nggak mengganggu ya, tapi ternyata pas teman-teman gua make atau minjem, mereka tuh keganggu karena ini garisnya tuh kok kayaknya kurang enak dilihatnya. Dan karena gue juga pakai double monitor ya, jadinya gue nggak terlalu bermasalah itu. Tapi akhirnya setelah setahun lebih, gue memutuskan untuk mengklaim garansi, bisa nggak sih untuk diganti monitornya atau diperbaikin atau diservis lah istilahnya. Dan ya, alhamdulillah sih bisa, dan itu gratis. Nah, paling sedikit ribet itu waktu mau mengklaimnya. Jadi, gue tuh pertama nanya ke admin IG, dan admin IG itu menuntun gue untuk proses troubleshooting, karena bisa jadi ini masalah software doang. Ya, walaupun sebenarnya gue sendiri juga tahu ini udah hardware sih masalahnya. Dan udah dipandu dan hasilnya tetap sama, akhirnya mereka bilang, ya udah coba laporin ini melalui email atau support di Lenovo. Dan ketika gue nge-email, ya ujung-ujungnya disuruh troubleshooting lagi, yang menurut gue ini agak ribet sih gitu. Maksud gue ini nggak ada koordinasi antara admin IG dan juga CS yang di email. Walaupun akhirnya pas gue jelasin, admin IG udah ngebantu dan hasilnya tetap sama, akhirnya diurus lah untuk mendatangin orang, dan setelah itu orangnya datang dan diganti, dan itu pun gratis. Dan menurut gue sih itu agak sedikit ribet aja. Maksud gue kalau admin IG-nya memang baik sih admin IG-nya, karena emang mau nuntun dulu, tapi menurut gue kalau orang udah nanya mau klaim garansi, mungkin langsung oper aja ke CS email, jadi biar mereka aja yang nuntun gitu. Tapi ya pelayanannya sih lumayan bagus menurut gue, dan is good job untuk klaim garansi di Lenovo. Nah, untuk baterainya ini bisa sampai 7 jam ya dengan rapid charge. Dan untuk storage-nya ini menggunakan SSD M.2 NVMe dengan kapasitas 512 GB. Nah, untuk grafisnya ini menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4 GB. Dan nanti kita akan tes ya di gamingnya. Dan untuk kebutuhan audio ini menggunakan speaker dengan Dolby Audio. Dan untuk kameranya, ini saya masih pakai 720p, dan menariknya di sini ada privacy shutter, jadi bisa ditutup. Dan untuk kualitas webcamnya sih ini cukup oke lah untuk meeting-meeting online. Dan untuk konektivitas ini menggunakan Wi-Fi 802.11ac dan juga Bluetooth 5.1. Oke, sekarang kita tes ya kemampuan dari Lenovo IdeaPad Gaming 3 2020. Di Cinebench R15, mode performance dengan run selama 20 kali secara terus-menerus dan dapat skor di 1700-an sampai 1800-an. Yap, dan ini menurut gue sih cukup stabil. Lalu pada 20 dapat skor yang cukup tinggi dan tetap stabil di angka 3800-an sampai 4000-an. Oke, sekarang kita tes gaming di game FPS Valorant yang gue mainin sekarang ini. Ini stabil di 120 FPS-an ya, menggunakan preset yang low, yang dimana ini digunakan untuk turnamen. Dan menurut gue sih ini cukup bagus, stabil di 120, agak naik 140, dan yap, untuk game FPS udah pastinya ini cocok, apalagi dengan layarnya yang 120 Hz. Dan berikutnya di game The Witcher 3 Wild Hunt, ini mendapatkan sekitar 50 FPS untuk high preset. Mungkin kalau mau sedikit meningkat lagi, ya mungkin diturunkan ke medium atau low untuk graphic quality-nya. Tapi ya menurut gua sih 40 FPS-an sampai 50 itu udah playable banget. Cuman mungkin sebagian orang butuh yang 60 FPS, ya mungkin agak sulit mendapatkan 60 FPS untuk game The Witcher 3 menggunakan laptop yang satu ini. Dan terakhir gue nyobain di game Assassin's Creed Odyssey, dan ini mendapatkan
menampilkan sekitar 30 fps ke atas ya, hampir menyentuh 40 di settingan high. Dan ya menurut gue sih untuk 30 fps di game ini udah lumayan bagus, nggak patah-patah. Tapi sekali lagi ini emang sangat berat gamenya ya, cuman untuk yang mau 60 fps kayaknya akan sulit sekali, bahkan menyentuh 50 fps pun ini nggak bakal sanggup. Tapi ya sekali lagi ini cukup playable untuk dimainkan di grafik yang lumayan tinggi. Dan mungkin segitu aja pembahasan mengenai IdeaPad Gaming 3 tahun 2020 dari Lenovo. Laptop yang sangat worth it, gua akan bilang ya. Walaupun untuk sekarang sih dengan harga 15 jutaan kalau dapat kayak gini mah udah worth it ya. Karena yang tahun 2021 atau 2022 versinya itu udah dapat RTX dengan harga sekitar segitu. Kayaknya 17 sampai 18. Intinya laptop ini tetap worth it di harga 13, 12 ya. Kalau misalnya kalian lagi nyari laptop yang spek sama kayak gue. Dan ya, gue sih selama pakai ini seneng-seneng aja dan nyaman. Walaupun yang gue protesin sedikit adalah ketika main game itu kipasnya benar-benar berisik sekali. Tapi overall sih ini menyenangkan. Dan juga beberapa aplikasi tambahannya itu cukup membantu menurut gue. Dan ya, segitu aja sih untuk video kali ini. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah laptop yang seperti ini worth it atau enggak di tahun sekarang dengan harga yang masih normal lah ya, nggak 15 juta amat. Dan ya coba tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. So, segitu aja ya untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Kalian nanti bisa langsung koreksi aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Faki dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.